الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, panutan hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kita kali ini masih pada pembahasan tentang fase Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang faedah-faedah yang bisa kita petik dari perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi untuk menciptakan rasa aman di kota Madinah. Kita telah sebutkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, agama yang menghargai keyakinan orang lain. Dan itu terbukti dari piagam Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi orang-orang Yahudi keyakinan mereka sebagaimana keyakinan orang-orang yang beriman, itu hak mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai keyakinan mereka, memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan apa yang mereka yakini, sebagaimana orang-orang beriman, mereka mengerjakan apa yang mereka yakini dari sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk faedah yang keberapa? Faedah yang keberapa? Faedah yang kita masuk faedah yang ke-8. Kata penulis, kisah Bani Qainuqa menunjukkan bahwa dalam hati orang Yahudi itu ada sifat dengki dan iri terhadap orang Islam. Ini disebabkan oleh kemenangan yang diperoleh orang Islam dan kekalahan bagi orang kafir dalam perang Badar. Kedengkian ini semakin nampak ketika mereka berupaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Dan ini salah satu sifat orang-orang Yahudi yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di mana mereka merasa iri dengan kaum muslimin, terkhusus sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Mekah ke kota Madinah, muhajirin, di mana mereka sahabat-sahabat yang menguasai perdagangan, sahabat-sahabat yang ahli di bidang perdagangan. Yang ke-9, Yahudi merupakan orang pertama yang bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah
Di antara bukti yang menyatakan mereka merupakan orang yang pertama bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang disebutkan dalam permulaan surat Al-Baqarah, surat pertama yang diturunkan di Madinah. Besar kemungkinan mereka itulah yang digambarkan dalam ayat sebagai orang munafik seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka pun berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanyalah berolok-olok. Mayoritas pada mufassir berkata, syayatinihim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk munafik yang lihai dalam tipu daya. Namun Rasulullah SAW mengetahuinya. Yang ke-10, sikap Yahudi dan musyrikin baik dulu maupun sekarang dapat diketahui dari respon mereka terhadap Rasulullah SAW dan risalahnya. Kedua kelompok tersebut berpendapat tentang kedatangan Nabi yang baru ini, bahwa orang-orang Arab pada umumnya menerima pribadinya tetapi menolak risalah yang dibawanya. Sebaliknya kaum Yahudi menerima ajarannya tetapi menolak pribadinya sebagai seorang nabi. Mereka tidak mau menerima seorang nabi di luar mereka sebab anggapan mereka adalah bangsa pilihan. Kedua kelompok ini jelas kafir. Setiap aktivitas yang mereka lakukan tidak akan berarti bagi mereka sebab mereka telah memisahkan antara dua persaksian, yaitu antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan mereka di kota Madinah, mereka berharap bahwa nabi yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka itu dari kalangan mereka. Ternyata nabi yang diutus adalah dari kalangan Arab. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan hasadnya mereka, kedengkian mereka, karena mereka adalah keyakinan mereka adalah orang-orang pilihan. Yang ke-11, penjelasan tentang sikap Yahudi saling membantu dengan orang-orang munafik untuk mengalahkan orang-orang Islam. Oleh sebab itu umat Islam harus menyadari bahwa kekafiran adalah sama, baik Yahudi, Nasrani, munafik, ateisme maupun penyembahan berhala. Tujuan dan target mereka hanyalah satu, yaitu mereka bersatu untuk memerangi agama Islam dan melakukan tipu daya terhadap pemeluknya. Ke-12, pada kisah Bani Qainuqa terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang meminta pertolongan kepada Yahudi dengan Ubadah bin Samit dari kabilah Bani Auf bin Khazraj yang semisal dengan halaf Abdullah bin Ubay yang mendatangi Nabi SAW. Akan tetapi beliau berkeras melepaskan diri dan bebas dari mereka. Perbedaan yang nyata antara Abdullah bin Ubay yang sudah dipenuhi dengan sifat nifaq dengan Ubadah bin Samit yang telah mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW. Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah, hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Yang demikian menjadi pelajaran bagi orang-orang Islam yang mempunyai mata hati. Bagi orang Muslim dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-28. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, tidak boleh bagi orang yang beriman memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir. Siapa yang memberikannya maka ia tidak dikatakan beriman. Orang Islam tidak boleh menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin mereka, mendukung dan mencintainya walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Sedangkan dalam bermuamalah dengan mereka, maka hal tersebut merupakan suatu tuntutan, sebab terkadang hal itu menjadi salah satu cara mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim
dan muslimah berkaitan dengan orang-orang di luar Islam. Terkait dengan masalah kepemimpinan, kita sebagai seorang muslim dilarang oleh agama kita memilih mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Tapi dalam masalah muamalah kita diberikan kebebasan untuk berinteraksi dan bermuamalah dengan mereka. Bahkan kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, memberikan hak-hak mereka, tidak boleh menzalimi, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa agama Islam ini adalah agama yang adil. Kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang di luar Islam. Yang ke-13, ini terakhir ya, kisah Bani Nadir yang ingin membunuh Rasulullah SAW dan datangnya berita tersebut lewat wahyu memberikan bukti kepada beliau bahwa wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasulullah SAW dari gangguan manusia, bahwa beliau adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya teman-teman sekalian, ini banyak faedahnya, tinggal antum baca saja. Kesimpulannya dari perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang toleran, itu sebenarnya. Kita masuk materi baru tentang turunnya beberapa hukum syariat. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, telah kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, jadi ada 3 langkah yang diambil oleh Nabi SAW. Yang pertama apa? Membangun masjid. Kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Nah, kita tahu bersama ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, fokus dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan akidah, menanamkan keimanan yang kuat di dalam hati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diintimidasi. Sulit mereka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 13 tahun apa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menanamkan pondasi keimanan, yaitu apa? Tauhid di hati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Jalla Jalalu izinkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka mendapatkan wilayah yang kondusif di mana mereka bisa menegakkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka bisa menjaga keimanan mereka. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah dan dengan para sahabatnya, maka Nabi SAW mendapatkan satu wilayah yang kondusif di mana beliau dan sahabat-sahabat bisa menjaga keimanan serta bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kepada Rasulullah SAW hukum-hukum syariat. Kalau di Mekah selama 13 tahun fokusnya apa? Akidah. Maka di Madinah ketika mereka mendapatkan satu wilayah yang kondusif, yang aman, yang mereka bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah turun kepada Rasulullah SAW beberapa hukum syariat. Di antaranya apa yang kita akan bahas, yaitu tentang tasyri' al-adzan lis-shalah, tentang turunnya syariat adzan kepada Rasulullah SAW. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ketika Nabi SAW berada di Mekah, telah turun kepada beliau SAW syariat solat.
di mana Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mendapatkan apa? Syariat yang agung ini, ibadah yang agung ini, perintah untuk melaksanakan solat 5 waktu. Yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Jadi di Mekah Nabi SAW sudah melaksanakan solat 5 waktu bersama sahabat-sahabat beliau. Cuman ketika itu solat 5 waktu tanpa azan. Azan itu disyariatkan ketika Nabi berada di mana? Di Madinah. Ya, tahun pertama dari tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka turunlah syariat yang namanya azan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW menunggu datangnya solat 5 waktu itu? Dari mana mereka bisa mengetahuinya? Nah, ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW mereka mendatangi masjid ya, di awal-awal ya, mereka menunggu waktu-waktu solat itu sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Bahkan ada sebagian sahabat yang karena saking lamanya menunggu waktu solat itu, mereka sudah datang di awal lama menunggu waktu solat itu. Bahkan ada sebagian yang tidak mendengarkan, tidak mengetahui masuk waktunya solat sehingga terlambat. Dan itu terasa berat bagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tetap mereka melaksanakan apa? Melaksanakan apa? Solat, cuman tanpa azan. Baru terjadi dialog di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi syariat solat itu diturunkan atau syariat solat itu diwajibkan kepada Nabi SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada 1 tahun lebih sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ada 1 tahun ya, 1 tahun lebih mereka solat tanpa azan. Jadi tanpa azan mereka solat 5 waktu. Tetap solat, cuma tidak ada azan. Dan itu terasa berat bagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Akhirnya beberapa sahabat Nabi mereka bermusyawarah, dialog mereka, bercerita. Ya, bagaimana cara kita memanggil orang-orang untuk mengerjakan salat 5 waktu ini. Sebab ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ini saya ingin sebutkan hadis Ibnu Umar yang berbicara tentang disyariatkannya adzan itu, di mana Ibnu Umar mengatakan kanal muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna shalah laisa yunada laha. Jadi kaum muslimin ketika datang di Madinah mereka berkumpul, lalu mereka mengira-ngira masuknya waktu sholat itu. Jadi ada yang datang sebelum masuk waktu sholat, jadi sudah dari awal sudah menunggu masuknya waktu sholat itu. Jadi ada yang lama sekali menunggu, sampai ada yang mungkin ketiduran karena lama menunggu kan. Ada pula yang terlambat karena tidak mengetahui masuk waktu sholat, tidak ada panggilan. Ibnu Umar mengatakan ketika kaum muslimin tiba di kota Madinah, mereka masih memperkirakan waktu sholat itu. Laisa yunada laha, tanpa ada orang yang menyeru, memanggil. Kalau di Mekah ya jelas. Kenapa belum disyariatkan azan di Mekah? Kenapa belum disyariatkan azan di Mekah? Islam belum punya apa? Kekuatan. Kan tidak mungkin memanggil orang untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak punya kekuatan. Ya. Bahkan mereka kalau mau sholat ya harus apa? Harus dipukul dulu.
Sehingga mereka apa? Kadang sembunyi-sembunyi. Kecuali beberapa sahabat yang terang-terangan. Laisa yunada laha. Jadi tidak ada yang menyeru, yang memanggil untuk melaksanakan salat. Fatakallamu yawman fi dzalika. Lantas mereka pun berbincang-bincang. Salah satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu ittakhidu naqusan mithla naqusi an-nasara. Jadi salah seorang di antara mereka ketika terjadi dialog, cerita-cerita, bagaimana ya cara kita memanggil orang sholat ini? Nah, salah satu di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kita jadikan saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani untuk memanggil sholat, memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Wa qala ba'duhum bal buqan mithla qarnil yahud. Sebagian lagi mengatakan, bagaimana kalau kita jadikan apa? Trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan salat 5 waktu. Faqala Umar, awala taba'athuna rajulan yunadi bis-shalah. Kemudian Umar ketika itu mengatakan kepada mereka, bagaimana kalau kalian utus seseorang untuk mengumandangkan suara memanggil orang-orang untuk melaksanakan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, qum fanadi bis shalah, bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk salat. Namun ketika itu azan yang dipakai oleh sahabat-sahabat ketika itu untuk memanggil orang-orang salat adalah as-salatu jami'ah. Jadi ini azan yang dipakai dulu. As-salatu jami'ah. Apa artinya as-salatu jami'ah? As-salatu jami'ah, ya kalau terjemahkan, wahai kaum muslimin, ayo kita salat berjamaah. Itu di awal-awal ya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ayo kaum muslimin, kita pergi melaksanakan salat berjamaah. Nah, dari Abu Umar bin Anas, dari paman-pamannya dari kalangan Ansor, qala, dia berkata, ihtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li salati kaifa yajma'un nasa laha. Jadi kata Abu Umair dari paman-pamannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat memikirkan tentang salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian di dalam masalah salat ini. Bahkan kita tahu bersama di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi sakratul maut, beliau masih mengingatkan apa? Perkara salat 5 waktu. As-salan nas, apakah orang-orang sudah salat? Beliau pingsan, kemudian sadar dari pingsannya, beliau mengatakan as-salan nas, apakah orang-orang sudah melaksanakan salat? Itu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, yang menunjukkan salat 5 waktu itu perkara yang sangat agung. Bahkan dia adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kata Nabi, jagalah salat kata Nabi, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada hamba sahaya kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat ihtimam, sangat memikirkan bagaimana salat ini bisa ditegakkan oleh kaum muslimin. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insib rayatan inda huduri shalah. Bagaimana kalau kita kibarkan bendera saja saat tiba waktu salat?
Itu dikatakan kepada Nabi SAW, di mana Nabi pikirkan bagaimana ya mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sebagian mereka ada yang menunggu lama, sebagian mereka juga yang terlambat. Jadi bagaimana caranya? Ada yang mengatakan kalau begitu kita kibarkan saja bendera di tempat yang tinggi, yang menunjukkan bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat, sehingga orang-orang bisa berkumpul. Falam yu'jibhu, tapi Nabi SAW tidak menyukai hal itu. Fadzukira lahu, kemudian dikatakan lagi kepada Nabi SAW, al-qan'u. Ya, bagaimana kalau kita gunakan apa? Al-qan'u, trompet, sebagaimana orang-orang Yahudi. Falam yu'jibhu, dan Nabi pun tidak tertarik. Bahkan Nabi mengatakan huwa min amril yahud. Trompet itu merupakan tradisinya orang-orang Yahudi. Nabi tidak suka. Fadzukira lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi an-naqus. Bagaimana kalau lonceng wahai Rasulullah SAW? Tapi Nabi katakan apa? Huwa min amrin nasara. Tidak. Karena lonceng itu tradisinya orang-orang Nasrani. Sahabat Abdullah bin Zaid yang hadir ketika itu, dia pun pulang merasa sedih, ya, sebagaimana Nabi SAW yang kalau memikirkan cara di mana mengumpulkan manusia untuk memanggil sholat, memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Maka Abdullah bin Zaid ya, dalam keadaan sedih dia pulang ke rumahnya memikirkan bagaimana ya cara yang bagus untuk panggil orang-orang melaksanakan sholat. Wa huwa muhtamun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Zaid ini sahabat yang sangat-sangat dia adalah orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi. Kecemasan Nabi, kesedihan Nabi, itu pun dirasakan oleh siapa? Abdullah bin Zaid. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba beliau bermimpi. Apa kata Abdullah bin Zaid? Di dalam mimpinya beliau mengatakan taufa bi wa ana naimun rajulun yahmilun naqusan fi yadihi. Ini terbawa dalam mimpi nih kan, kecemasan, kesedihan beliau kan, bagaimana sih cara supaya Nabi itu bisa mengumpulkan orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya Abdullah bin Zaid bercerita kepada kita, ketika aku tertidur dalam mimpiku, taufa bi wa ana naim rajulun yahmilun naqusan fi yadihi. Nah, ada orang yang apa? Yang itu dia taufabi, dia itu mengelilingi diriku, berkeliling, berputar-putar di sampingku. Dalam keadaan apa dia? Membawa apa? Naqusan fi yadihi, membawa lonceng di tangannya. Fakultu, aku pun mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, atabi'un naqus, apakah engkau akan menjual lonceng tersebut? Kemudian orang ini mengatakan, orang ini mengatakan kepadaku, wa matasna'u bihi. Orang ini mengatakan kepadaku, apa yang antum ingin lakukan dengan lonceng itu kalau aku jual lonceng ini? Fakultu, aku pun mengatakan, siapa? Abdullah bin Zaid. Nadu'u bihi ila shalah. Saya akan menggunakan itu untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Qala, maka orang ini mengatakan, yang dilihat dalam mimpinya, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik? Maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik daripada lonceng tersebut untuk engkau panggil orang-orang melaksanakan sholat berjamaah? Faqultu lahu bala, kata Abdullah bin Zaid, ya tentu, maulah. Qala, maka orang ini mengatakan, faqala taqulu, hendaklah engkau mengatakan,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya adzan yang antum ketahui. Qala tsumma istakhara anni, setelah beliau ajarkan adzan yang kita kenal, maka tiba-tiba orang ini pun mulai menjauh dariku. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, wa taqulu idza aqamtas shalah, dan hendaklah engkau katakan wahai Abdullah, jika engkau ingin menegakkan salat, katakan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatus shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Di pagi harinya aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku kabarkan kepada Nabi apa yang aku lihat semalam dalam mimpiku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Kata Nabi, itu adalah mimpi yang hak, yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anna sautan minka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya pergilah engkau dan ajarkan kepada Bilal apa yang telah engkau ketahui dari adzan yang telah diajarkan kepadamu, karena sesungguhnya Bilal itu adalah orang yang memiliki suara yang lebih keras darimu. Jadi ajarkan adzan ini kepada Bilal dan suruh Bilal mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz yang engkau telah ketahui dari mimpimu, karena sesungguhnya Bilal itu adalah orang yang paling lantang suaranya dibandingkan dirimu. Kemudian dikabarkan, fafsami adzalika Umar ibn Khattab. Lantas Bilal pun apa? Mengumandangkan adzan. Dan ini didengarkan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Sesuatu yang baru ini, tidak biasanya. Wa huwa fi baitihi, Umar ketika itu di mana? Di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqulu walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Maka Umar ibn Khattab pun bersegera dia dengan pakaiannya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku sebagaimana apa yang telah dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, walillahil hamd, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang telah kita sebutkan merupakan dalil yang menunjukkan disyariatkannya azan di dalam Islam. Itu secara ringkas kisah terjadinya atau disyariatkannya azan di dalam Islam pertama kali ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Kita baca apa kata penulis di dalam kitab ini 333.
Nafi' meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan salat. Sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan salat. Pada suatu hari sebagian mereka berkata, pakailah nakus seperti nakusnya orang-orang Nasrani. Sementara sebagian yang lain mengatakan pakailah buk, yaitu trompet sebagaimana orang-orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyeru salat? Maka beliau berkata, wahai Bilal, bangun dan serukan salat. Pada awal mula pensyariatan salat, orang-orang mukmin mengerjakannya tanpa ada satu seruan yang baku atau tetap sebagai pertanda telah masuknya waktu, akan tetapi mereka saling mengajak dan mengingatkan sebagai pertanda waktu salat telah tiba. Lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikannya. Hal tersebut memang menyulitkan dan menyusahkan. Mungkin karena terlalu lama menunggu antara sesama mereka, atau sebagian lagi terlambat sehingga ketinggalan dari salat berjamaah. Kemudian mereka membicarakannya di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi menyudahinya dengan memerintahkan Bilal untuk menyerukan salat. Seruan tersebut hanya sebagai pemberitahuan waktu salat dan bukan panggilan atau adzan syar'i yang sekarang ini. Jadi panggilan dulu apa sebelum adzan yang kita kenal? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu dikumandangkan di tempat yang tertinggi dengan suara yang paling keras. Suaranya siapa? Bilal. As-salatu jami'ah. Sehingga orang-orang datang berkumpul. Karena saat itu belum ada syariatnya. Imam Nawawi mengatakan bahwa Qadhi Iyad mengatakan seruan itu sifatnya bukan adzan yang disyariatkan, akan tetapi hanya sebagai bentuk pemberitahuan telah masuknya waktu salat, begitu. Diriwayatkan oleh Sa'ad dalam tabaqatnya dari Sa'id bin Musayyib berkata, pada masa Nabi SAW sebelum disyariatkan adzan, mereka menyeru dengan seruan dari Nabi SAW, yaitu as-salatu jami'ah. Maka orang-orang pun berkumpul. Kemudian disyariatkannya adzan. Sementara seruan as-salatu jami'ah masih berlaku, karena dia merupakan seruan yang sudah familiar jika mereka mendengarnya. Mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman, seperti dibacakan pada pembukaan acara atau ketika Nabi SAW menyuruh sesuatu. Oleh karena itu diserulah dengan as-salatu jami'ah, meskipun hal tersebut bukan pada waktu salat. Kemudian Abdullah bin Zaid ini yang bercerita kepada kita tentang azannya. Sebagaimana tadi kita kisahkan di dalam mimpinya, bahwa beliau melihat ada seseorang yang memegang lonceng di tangannya dan dia berkata tadi, apakah engkau ingin menjual lonceng tersebut? Lantas orang itu mengatakan, apa yang ingin engkau lakukan dengan lonceng tersebut? Nad'u bihi ila shalah. Aku akan gunakan lonceng tersebut untuk memanggil orang-orang melaksanakan salat. Kemudian diajarkan kepadanya dengan cara yang terbaik apa yang kita kenal sekarang ini dari adzan yang disyariatkan. Itu secara ringkas penjelasan tentang disyariatkannya adzan, dan antum bisa lihat lafaz-lafaz dari adzan tersebut yang antum sudah ketahui. Nah, sekarang apa hikmahnya? Itu yang penting. Apa hikmahnya? Antum buka halaman 338. Hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan adzan adalah sebagai berikut. Pertama, adzan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Imam Qurtubi berkata, meskipun lafaz adzan itu pendek, akan tetapi mencakup tentang masalah-masalah akidah. Jadi lafaz-lafaz adzan ini walaupun pendek dia, tapi makna yang terkandung di dalamnya luar biasa. Makanya apa kata beliau, Imam Al-Qurtubi? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, tadi disebutkan, beliau mengatakan, al-adzan ala qillati alfadhihi mustamilun ala masailil
akidah. Nah, itu kata beliau. Walaupun secara ringkas, ya, lafaz-lafaz adzan, tapi subhanallah makna yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Li'annahu bada'a bil akbariyah wa hiya tatadammanu wujudallah wa kamalahu. Karena di dalamnya apa? Dimulai dengan pengagungan kepada Allah dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Luar biasa. Selain itu, hal tersebut mencakup pengakuan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Jadi dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, dia zat yang maha besar. Dari semua makhluk yang besar, dia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Sehingga ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu ada dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-namanya. Jadi pengakuan apa? Tentang adanya Allah. Maka sungguh sangat aneh ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita tidak meyakini adanya Allah. Ya, dengan segala kesempurnaan Allah, kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memujinya dengan mengesakannya serta meniadakan sekutu baginya. Nah, itu terambil dari kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ucapan Allahu Akbar itu pengakuan seorang hamba bahwa Allah dia zat satu-satunya yang menciptakan, ya. Kemudian dia yang mematikan, dia yang menghidupkan dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Setelah itu lafaz apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjukkan apa di situ? Apa di sini kata beliau? Untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta meniadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sudah yakini Allah itu ada, dia menciptakan kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita, maka harus kita berikan kepada Allah semua bentuk-bentuk ibadah. Kita nafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Itu konsekuensi yang terkandung di dalam makna lafaz asyhadu an la ilaha illallah, bahwa dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sehingga sangat disayangkan ada orang yang masya Allah dia selalu kumandangkan ini asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan ikrar, pengakuan seorang hamba bahwa dia Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka sangat aneh kalau masih melakukan kesyirikan, datang kepada datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat di situ, datang ke kuburan meminta dari penghuni kuburan, kan begitu. Padahal dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, bahkan 2 kali itu diulang. Kemudian penetapan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terambil dari apa ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kita tetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat yang mulia ini. Selanjutnya seruan untuk melaksanakan amal tertentu, yaitu salat setelah dia bersaksi atas kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah, keyakinan kita dia adalah hamba yang diutus untuk mengajarkan syariat ini, maka konsekuensinya apa? Tidaklah kita beramal kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Paham? Dan kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Salat itu sendiri. Sebab hal itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan adanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita mau salat dengan benar? Bagaimana kita bisa berpuasa dengan benar, berhaji dengan benar, kalau tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seorang hamba tidaklah dia beramal kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat perkara baru di dalam agama ini. Jangan buat keyakinan baru di dalam agama ini. Maka jangan antum beramal kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kemudian tadi apa? Setelah bersaksi atas kerasulan. Sebab hal itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan adanya beliau. Kemudian seruan untuk menggapai kemenangan. Itu terambil dari lafaz apa? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kalau tadi melaksanakan salat, hayya 'alas shalah. Jadi konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Nabi adalah utusan Allah, kita beramal dengan apa yang Nabi syariatkan. Hayya 'alas shalah. Laksanakan salat itu. Hayya 'alal falah. Kemudian mari menuju kemenangan. Nah, yang menunjukkan Islam ini tidak akan jaya kecuali dengan apa? Dengan senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga salat 5 waktu. Kisah Umar Ibn Khattab ketika beliau menerima kunci Baitul Maqdis. Apa yang beliau katakan? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ini satu kaum yang dulunya hina rendah, diremehkan kita ini, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma btaghainal izzata bi ghairihi adzallanallah. Kapan kita cari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita ini. Makanya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk kalian. Jadi kemenangan sebagaimana yang kita sampaikan tidak akan tercapai, tidak akan terrealisasi sampai kita betul-betul menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Janjinya dalam surat apa? An-Nur ayat apa? Ke-55. Di situ janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Surat An-Nur ayat ke-55. Antum buka itu surat An-Nur, hafalkan itu dan ajarkan itu sama anak-anak. Suruh hafalkan itu sama anak-anak, tanamkan itu. Bukan sekedar antum suruh hafal begitu, kalau bisa antum jelaskan maknanya yang terkandung di dalamnya. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Ajarkan itu sama anak-anak. Bahwa untuk meraih kemuliaan tidak lain kecuali dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengisyaratkan tentang adanya hari kiamat. Ya, dan ini mengisyaratkan adanya hari kiamat. Kemudian hal tersebut diulang sebagai bentuk penekanan. Apa kata yang diulang situ?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diulang kembali itu sebagai bentuk penekanan agar kalian tahu dan tidak akan kalian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kalian. Dan di dalamnya juga terdapat apa? Peringatan tentang adanya hari kiamat, bahwa orang-orang beriman itu mereka akan mendapatkan kemenangan di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana orang-orang menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia tidak beriman? Kenapa dulu ketika di dunia tidak menambah amal soleh? Yang kedua, hikmah adzan yang berkaitan dengan solat adalah sebagai pemberitahuan, maksudnya waktu, dan memanggil umat untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Sebab berjamaah merupakan bagian dari syiar Islam. Imam Nawawi mengatakan para ulama menyebutkan hikmah dari pensyariatan adzan itu ada 4. Yang pertama apa? Izharu sya'airil Islam. Menampakkan apa? Syiar Islam. Menampakkan syiar Islam ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim itu harus ada identitas. Paham? Apa identitas kita sebagai seorang muslim? Dari keyakinannya, akidahnya harus jelas. Ya, keyakinan, akidah, ibadah, akhlak, ya, muamalah harus jelas. Muslim itu harus ada identitasnya, ada ciri-cirinya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, bukan cuma sekedar KTP yang muslim, baru tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Ini bukan identitas sebagai seorang muslim. Seorang wanita muslimah, identitas dia sebagai muslimah apa? Menutup auratnya dengan jilbab panjangnya. Sekarang sebagian wanita muslimah lebih bangga apa dia? Buka auratnya kan? Bahkan lebih bangga dengan apa? Dengan fashion, dengan gaya-gayanya wanita-wanita yang tidak beriman. Lebih bangga daripada pakai jilbab. Tidak ada lagi identitas dia sebagai seorang muslimah. Nah, kita sebagai seorang muslim harus tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Salat 5 waktu, nampakkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, dari apa? Dari sunnah-sunnah Nabi apa? Jenggotnya, ya, cara berpakaian yang benar. Kan? Nabi kan sudah atur cara berpakaian yang benar. Ya, apa yang cara berpakaian yang benar seperti apa? Tidak isbal, tidak pakai pakaian yang terlalu ketat. Itu kan pakaian-pakaian yang diatur oleh Islam, Masya Allah. Tidak bergaya sebagaimana gayanya orang-orang di luar Islam. Dari rambutnya diatur, kan begitu. Nah, sekarang kita dapat lihat pemuda-pemuda kaum muslimin, dari rambutnya coba antum lihat. Ada yang dibuat jalan tikus, kan begitu. Dengan gaya-gaya orang-orang di luar Islam. Banyak kan begitu. Ada yang dia potong rambutnya, sebagiannya dicukur, sebagiannya dibiarkan. Begitu ada kan yang namanya qaza, padahal sudah diatur Nabi, itu dilarang. Ada juga yang dia biarkan rambutnya acak-acakan, gondrong. Bila punya gondrong teratur. Ada yang memang gondrong, memang
Acak-acakan memang. Gocap. Kan rencap parung. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Kan Nabi katakan begitu. Allah itu maha indah, suka yang indah, indah yang teratur, yang rapi, berpakaian yang bagus. Tidak harus pakaian yang mahal. Yang penting pakaian itu menutup aurat, tidak ketat, ya. Itu. Tidak acak-acakan. Biar murah, yang penting kelihatan bagus. Kalau antum beli yang harganya Masya Allah mahal, lebih bagus lagi. Haramain, Uhud, sama sih. Yang jelas mau beli pakaian itu udah harus mahal. Yang penting menutup aurat, terjaga aurat. Jadi Muslim itu harus ada identitasnya. Jadi bukan sekedar label di KTP Muslim, tapi kehidupan sehari-harinya tidak menampakkan dia sebagai seorang Muslim. Ada azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia asik dengan teman-temannya, nongkrong. Bahkan mungkin mengganggu orang sholat. Mana identitas dia sebagai seorang Muslim? Harusnya didatangi sholat tersebut. Sholat. Perlihatkan. Nah, itu salah satu hikmah apa? Adzan, menampakkan apa? Syiar Islam. Ditampakkan. Makanya dipanggil orang-orang, diumumkan. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, terlihat DP identitas penuntut ilmu itu. Kan begitu? Terlihat kan? Dibedakan dengan orang awam yang bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ada identitas tersendiri, ada ciri-cirinya. Salah satu ciri penuntut ilmu kalau pergi ke kajian, ada catatan, buku catatan, ada pulpennya. Kan begitu. Ini semua rata-rata ada bawa. Kemudian apa ciri-ciri penuntut ilmu? Dia semangat belajar bahasa Arab diantaranya. Itu kan penuntut ilmu. Dia kan ingin memahami Al-Quran dan hadis yang kedua-duanya berbahasa Arab. Semangat dia belajar bahasa Arab, semangat dia menghafal Al-Quran, semangat dia menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ciri-ciri penuntut ilmu. Itu identitasnya sebagai seorang penuntut ilmu. Semangat menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, hikmah yang kedua apa? Sebagai syiar tauhid, di mana azan itu mengajarkan kepada kita apa? Tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yang tadi. Dia azan itu memiliki lafaz-lafaz yang ringkas, cuma ringkas, tapi di dalamnya luar biasa ya, mengandung makna yang luar biasa. Pengagungan kepada Allah, ikrar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Yang kemudian konsekuensinya kalau kita mengatakan Allah sebagai Rabb yang kita sembah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah dan utusan Allah, konsekuensinya adalah pengamalan syariat. Salat 5 waktu dikerjakan, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Apalagi berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu sesama kaum muslim, berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman-teman, berkata yang jujur, tidak dusta, tidak berkhianat. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? La tajidul mu'min khainan wala kadziban. Engkau tidak akan dapati ada orang yang beriman itu dia berkhianat dan dia berkata dusta. Jadi punya identitas seorang muslim itu. Yang ketiga apa? Sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu salat sekaligus memberitahukan tempatnya. Jadi azan itu dikumandangkan untuk apa?
kita mengetahui telah masuk waktu sholat dan kita diajak untuk sholat berjamaah. Memberitahukan tempatnya. Tempatnya di mana? Di masjid bersama kaum muslimin. Bukan di rumah. Di masjid bersama kaum muslimin. Dengan hikmahnya kita diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Apa salah satu hikmahnya? Ternyata berjamaah itu bisa mempererat ukhuwah. Masya Allah, bayangkan 5 waktu setiap harinya kan kita bertemu. Luar biasa kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah akan terjaga ukhuwah itu, saling mengenal di antara mereka. Setiap hari 5 kali minimal orang baku dapat di masjid. Kita tahu keadaan teman di mana di masjid. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, taunya di masjid. Ketika teman tidak hadir sholat berjamaah, kan bertanya-tanya, kenapa si fulan? Oh, si fulan sakit. Di masjid itu hikmah. Makanya Allah mengatakan farka'u ma'ar-raki'in warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi mana? Di masjid berjamaah. Itu salah satu hikmahnya dipanggil. Ayo sholat berjamaah. Yang keempat, selain itu sebagai seruan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Itu yang keempat. Yang ketiga, hikmah menggunakan seruan ataupun berbentuk panggilan dalam sholat tidak dalam bentuk perbuatan, karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan zaman. Keempat, pentingnya sholat berjamaah dibuktikan dengan besarnya perhatian Rasulullah SAW dalam mengumpulkan dan menghadirkan umat serta tidak terlambat dalam mengerjakannya. Hal tersebut melalui berbagai macam tahapan hingga akhirnya disyariatkannya adzan. Sepatutnya lah setiap muslim harus segera mungkin menyahuti seruan tersebut, menjawab seruan tersebut dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan sholat secara berjamaah, karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam, bahkan dia merupakan wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kelima, masih banyak ini, sedikit lagi. Pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal itu ditunjukkan oleh beliau pada bagaimana caranya mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah setelah mendengar pendapat. Beliau pun menolak semua pendapat tersebut sebab di antara pendapat itu terdapat kesamaan dengan tata cara orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu, setiap cara yang mengikuti tradisi dari kedua agama tersebut harus dihindarkan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dimusyawarakan, dibicarakan. Sebagaimana Nabi mempraktekannya dengan sahabat-sahabat beliau. Di mana ada hal-hal yang Nabi tolak, seperti tadi Nabi ditawarkan bagaimana kalau pakai lonceng, huwa min amrin nasara, jangan, itu tradisinya orang-orang Nasrani. Bagaimana kalau trompet, huwa min amril yahud, itu tradisinya orang-orang Yahudi. Jadi Nabi berupaya bagaimana menghindarkan sahabat-sahabat itu dari apa? Tradisi-tradisi yang menyimpang, yang itu bukan bagian dari Islam. Kita di zaman ini terbalik. Justru banyak sekali hal-hal yang itu bukan merupakan bagian dari Islam dikerjakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Dan betul apa kata Nabi SAW, kita akan mengikuti mereka. Shibrun bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau sekiranya mereka masuk di lubang dob, la tabi'tumuhum, sungguh kalian akan mengikuti mereka. Jadi Nabi gambarkannya, itu ilustrasi sebenarnya. Kalau sekiranya mereka Yahudi dan Nasrani itu masuk di lubang dob, tahu dob ya? Salah satu hewan padang pasir
yang tidak hidup di sini di negeri kita. Dia punya lubang itu di padang pasir, lubang dop. Di dop ini kalau dia buat lubang di bawah tanah itu luar biasa lubang-lubang yang dia buat. Jadi kalau dia masuk lubang, dia buat pertama perlimaan. Pokoknya dia buat lagi perempatan, buat lagi pertigaan. Di setiap lubang itu banyak lubang-lubang yang dibuat lagi. Di atasnya, di bawahnya, ke kanan, ke kirinya, depannya. Gitu. Kalau dibuat pertigaan, dibuat lagi lubang situ, ada perlimaan lagi di situ. Itu dop. Tujuannya apa? Ya kalau ada hewan-hewan predator yang ingin memangsa dop ini, maka dia bisa apa? Lari, bersembunyi. Dan hewan predator ini tidak bisa apa? Menangkap dop ini, karena dia buat lubang-lubang yang sulit, sangat-sangat sulit untuk masuk ke dalamnya. Kalau ada hewan predator yang masuk ke dalamnya, mungkin sudah tersesat di dalamnya. Karena banyaknya lorong-lorong, lubang-lubang kan, tersesat dia tidak bisa keluar lagi. Itu dop namanya. Jadi ilustrasi. Mudah atau sulit masuk di dalamnya? Sulit. Itu ilustrasi, antum bisa tangkap toh? Ilustrasi. Artinya apa? Sesulit apapun tradisi dan ajaran orang-orang dulu Islam, pasti kalian akan lakukan. Itu maksudnya. Makanya Nabi gambarkan, kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dop, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Walaupun terasa sulit masuk di dalamnya, kalian akan ikuti mereka. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan itu terbukti. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ini banyak-banyak bersyukur diberikan hidayah sunnah, mengenal hal-hal yang itu bisa menyelamatkan kita dan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang keenam, agungnya seruan azan karena mengandung zikir-zikir yang sangat mulia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan salat dikumandangkan maka setan lari sambil terkentut sehingga ia pun tidak dapat mendengar suara azan tersebut. Apabila telah selesai dikumandangkan ia pun datang kembali. Ketika iqamah dikumandangkan ia kembali lari. Jika telah selesai dikumandangkan ia pun kembali lagi dan membisikkan ke dalam hati seorang untuk mengganggunya sehingga seseorang tidak mengetahui lagi berapa rakaat yang ia telah lakukan. Yang ketujuh, di antara keutamaan azan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang yang mengumandangkan azan diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya. Semua yang mendengarkannya akan bersaksi atasnya pada hari kiamat. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan orang yang suka mengumandangkan azan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatil jabali yu'adhdhinu bis salati wa yusalli. Jadi Allah, kata Nabi SAW, ta'ajjub dengan seorang pengembala kambing di atas bukit yang melakukan azan salat. Ya, kemudian dia laksanakan salat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku. Hadza yu'adzinu wa yuqimu shalah." Ini hambaku sedang melaksanakan apa? Ini hambaku sedang mengumandangkan azan dan dia sedang menegakkan salat. Yakhafu minni, dia hamba yang takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Sungguh telah aku ampuni hambaku ini dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, man
adzana thintai asyrata sanah, siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun lamanya, wajabat lahul jannah, maka wajib dan Allah tetapkan surga untuknya. Lagi kata Nabi, man adzana thintai asyrata sanatan, siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, Allah tetapkan bagi dia surga, wa kutiba lahu bita'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adzan yang dia kumandangkan tersebut dicatat baginya setiap hari sittuna hasanah, 60 kebaikan. Dari adzannya itu setiap hari dia dapat 60 kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap dia iqamah dia mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, yang kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sebab hal itu merupakan perbuatan yang mengandung pahala yang besar. Yang kesembilan, hikmah disyariatkannya adzan berdasarkan mimpi sebagian dari sahabatnya dan bukan berasal dari Nabi sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya, wallahu alam. Dan terakhir yang ke-10, Imam Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya mengenai firman Allah, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzuwa wa laiba, dan apabila kalian menyeru mereka untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Sa'di meriwayatkan, kata beliau, dulu orang-orang Nasrani di Madinah apabila mereka mendengar seruan azan yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal dari muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa yang mereka katakan? Hurrikal kadhib, semoga engkau dibakar api. Kemudian pada satu malam ketika hendak tidur, nah pembantunya ini dia membawa, kalau di sini pembantunya lupa untuk memadamkan lampu, sehingga lampu pun jatuh dan membakar diri dan keluarganya. Jadi pembantunya ketika membawa api, ada percikan api yang jatuh yang kemudian api itu membakar rumah dan seluruh keluarganya. Jadi ini pelajaran apa? Bahwa seorang itu tidak boleh mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mengolok sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Ingat, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan kepada kita tentang kebinasaan orang-orang yang mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang beriman itu tidak mungkin dia mengolok-olok syariat Allah, tidak mungkin. Karena Allah mengatakan apa? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, adzan di antaranya, salat, puasa, sunnah-sunnah Nabi di antaranya. Itu kan syariat. Fa innaha min taqwal qulub. Itu muncul dari ketakwaan hati. Ketakwaan hati. Kalau ada orang yang melecehkan syariat Allah, sunnah Nabi dengan lisannya, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu benci dengan Islam. Iya, memang kata Nabi, at-taqwa hahuna, toh? Ketakwaan dalam hati. Tapi dalam hati ini diungkapkan dengan lisan.
Kalau hatinya bersih baik, maka itu akan lahir dari lisannya sesuatu yang baik. Dari lisan ini kata-kata yang kotor itu sudah menunjukkan hatinya itu kotor juga. Kalau dia melecehkan Islam, membenci sunnah Nabi, berarti memang hatinya itu benci dengan Islam, benci dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cuma mengingatkan saja, hati-hati. Anda yang suka melecehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama jenggot, ini merupakan syariat, ini sunnah Nabi, Nabi perintahkan. Kalau bukan Nabi perintahkan, buat apa berjenggot? Cuma Nabi yang perintahkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan ikrarnya kita kepada beliau Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Konsekuensinya amalkan apa yang beliau ajarkan. Kan begitu. Begitu juga cingkrang, celana di atas mata kaki, karena Nabi yang perintahkan. Wanita bercadar, wanita pakai jilbab besar, karena itu syariat. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang pemindahan arah kiblat ke Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله